Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali Umi hari ini bisa bertatap muka dengan kalian semua, meskipun tatap mukanya dengan virtual ya anak-anak ya. Apa kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah, baik. Oke, dalam keadaan seperti ini, Umi berpesan kepada kalian, kalau kalian keluar, maskernya tolong dipakai. Kemudian kalau di luar juga jaga jarak. Kemudian jangan lupa cuci tangan. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, Umi minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa kepada ketua kelas. Silahkan. Syahril. Sebelum kita berbuka belajar, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Abang Syahril sudah memimpin doa hari ini. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, Umi minta tolong alat tulisnya dikeluarkan. Penanya, bukunya, buku tulis, buku cetak. Kemudian, yang bajunya masih keluar, Abang Wahyu, bajunya tolong dimasukin, biar rapi. Sudah, Bu. Oke. Kemudian, yang jilbabnya belum rapi, dirapiin dulu, biar belajarnya semangat. Sudah? Udah, Umi. Ya, oke. Baiklah anak-anak, rangkaian materi hari ini semuanya sudah Umi share ya ke grup WA ataupun juga di Google Classroom kita. Bisa kalian cek di sana. Nah, baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, Umi akan memberikan kalian pretest terlebih dahulu ya, mengerjakan 5 soal pilihan ganda. Setelah itu kita mereview apa dari pretest tadi, materinya apa. Bisa ya mengerjakan pretest terlebih dahulu? Bisa, Umi. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Waktunya 5 menit. Oke, sudah selesai? Selesai, Bu. Oke, kalau sudah selesai, kira-kira dari pretest tadi kita bahas apa ya? Seperti itu? Tentang ilmu tajwid, Bu. Iya, benar sekali. Kita membahas tentang hukum ilmu tajwid. Iya. Baiklah anak-anak, sebenarnya pelajaran ilmu tajwid itu sudah kita ulang-ulang kan? Ya, waktu kita waktu di TPQ, di MDA, kita sudah belajar di SD, di SMP. Kemudian kita juga sudah belajar di kelas 10. Nah, kelas 11 sekarang kita belajar lagi ilmu tajwid di kelas 12. Nah, apa saja ilmu tajwidnya, Nak, kira-kira? Yang sudah kita pelajari dan kalian masih ingat? Izhar, Mi. Izhar. Oke, apa lagi? Idgham, berguna. Oke, apa lagi? Qalqalah, Bu. Qalqalah, benar sekali. Banyak ya macam-macam dari ilmu tajwid. Oke, banyak ya. Nah, sekarang banyak, benar sekali banyak. Ya, banyak juga yang lupanya tentunya ya. Ya, oke. Sekarang Umi akan menampilkan video ya. Nanti kalian analisis apa sih maksud dari video yang Umi share ini. Sebentar, tunggu dulu. Nggak dengar, Mi. Sadisnya mak bom Mi. Ora apa. Bahasa Jawa, Mi. Opo iki nih? Pakmumnya Sakti ini belakang ini. Imami ora opal.
Apa bahasanya tuh? Ini nggak dengar. Bagaimana anak-anak? Gimana videonya? Imamnya nggak hafal. Oke, kira-kira dari video yang kalian lihat tadi, apa ya yang bisa dapat kita simpulkan? Imamnya nggak hafal. Imamnya nggak hafal nih, tajwidnya nggak benar. Imamnya tidak hafal Quran sholat. Nah, Suratnya emang nggak hafal. oh iya, imamnya nggak hafal ya. Nah, sekarang kita bayangkan kalau kita lagi sholat berjamaah di masjid, kemudian imamnya seperti itu. Apa yang kalian rasakan, nak? Lari, Mimi. Galau. Galau Galau. bagaimana? kabur, Mi. Batal gitu maksudnya. Oh, jadi seharusnya gimana itu, Mi? Oh iya, seharusnya kita masih tetap ikutin gitu ya sebagai makmum, yang di belakangnya harus Dijolakkan, ya. memberitahu. Iya, kenapa? Dia yang berbicara tadi abang siapa? Sholat Bang Wahyu, Mi. Abang Wahyu kenapa? Boleh bersuara, nak? Lagi Ya, bergelantungan. kalau ada imam kayak gitu ditarik aja, Mi, so ganti. Oh gitu. Tarik kuping. Iya ya, ditarik diganti dengan makmum yang bacanya lebih pasti. Nah, sekarang kita bayangkan kalau kita misalnya sholat gitu dengan imam yang bacanya baik, makharijul hurufnya benar seperti itu ya. Kemudian panjang pendeknya benar, apa yang kita rasakan, nak? Tenang, Mi. Ya, tenang. Khusyuk, Ya. khusyuk. Khusyuk, iya benar sekali. Cara sholatnya Mau diterima. imamnya baca 2 lembar pun easy going gitu ya, kita nggak masalah gitu ya, ikutin aja. No Seakan-akan kita lagi berada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi seperti itu, karena kita saking menikmati baca Ustaz, tahu-taunya udah rukuk lagi ya, kayak seperti itu. Oke, nah apa sih manfaat dari belajar ilmu tajwid itu? Terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran. Iya, terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran, sehingga dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke. Ada yang mau dipertanyakan? Tidak, Umi. Tidak. Jelas, Umi. Jelas ya, insya Allah jelas. Suara Umi masih jelas, nak? Banget, jelas. Banget ya. Nggak buru-buru kan? Karena buru-buru waktu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai materi menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Ya, berpikir kritis ini terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Ya. Nah, adapun KD-nya yang bakal kita capai hari ini adalah KD pengetahuannya menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159 serta hadis tentang berpikir kritis dan demokratis. Kemudian KD keterampilannya adalah membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf yang baik dan benar. Oke, adapun tujuan hari ini, pelajaran hari ini adalah kalian terbiasa untuk membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum ilmu tajwid. Nah, oke, lanjut ya. Masih semangat? Semangat. Ini. Iya, ini jam ke-5 ke-6 masalahnya. Tadi kan sudah dimulai tuh jam 1-2, sekarang jam ke-3 ke-4, jam ke-5 ke-6 nih biasanya udah rawan. Pada lapar nggak? Sangat. Lapar kan? Udah pada lelah juga kan? Sangat. Banget. Oke, sekarang biar cepat kita istirahat gitu ya, kita masuk ke langkah pembelajaran hari ini. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini, ya, Umi akan membagi kalian ke kelompok-kelompok kecil. Setelah itu, kalian dipersilahkan untuk berdiskusi dengan tema pokok pelajaran hari ini ya, tentang hukum tajwid di Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kemudian, pada akhir pertemuan, kalian nanti diminta untuk mengerjakan post test melalui LKPD yang berada di GCR. Ya, nanti linknya sudah ada semua di GCR kalian. Kemudian yang terakhir, kalian diminta untuk membuat 3 hukum tajwid tentang pelajaran hari ini melalui video TikTok. Ayo, pada suka main TikTok enggak?
Pada suka main video Umi. enggak? Oh, Suka Umi. Aku Taba yang paling suka TikTok. oh, anak itu Ayu Taba suka main TikTok ya. Nggak apa-apa kalau main TikToknya yang baik-baik, tapi jangan yang goyang-goyang terlalu over ya nak ya. Kurang elok dilihat seperti itu. Baik, kemudian bisa melalui TikTok. Ada juga reel IG ya, atau video biasa aja. Kemudian nanti kalian masukkan link video kalian tadi ke tugas kelas di GCR. Nih, kita mulai ya pelajaran hari ini. Ada yang bersedia untuk membacakan? Kelihatan ini tulisannya? Kelihatan Umi. Kelihatan nih. Ada yang bersedia untuk membacakannya? Ditunjuk aja Umi. Oh, ditunjuk. Boleh, mau ditunjuk. Siapa? Abang Wahyu, Abang Sahril, atau Abang Yozer yang mau bantu Umi baca? Bang Joni. Ada yang mau baca? Abang Sahril boleh deh bantuin Umi baca. Saya Mi. Siapa? Abang Wahyu. Oke, Abang Wahyu boleh bantu Umi baca, nak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Masya Allah, bagus sekali bacaannya Abang Wahyu. Bagaimana anak-anak? Bacaannya Abang Wahyu sudah bagus? Mantap nih. Mantap. Oke, Abang Wahyu minta Abang Wahyu jadi tutor teman sebaya ya untuk membimbing temannya yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, baiklah anak-anak. Di sini Umi akan sedikit membahas tentang bagaimana sih cara membaca. Bukan berarti Umi bacanya lebih baik, bukan ya. Tapi kita sama-sama belajar. Bisa dimulai? Bisa nih. Ya, ayo In, bisa dimulai pelajaran hari ini? Bisa, oke. Nah, anak-anak Umi sekalian, di layar kalian ada huruf inna, nunnya bertasydid. Oke, jadi kalau ada huruf nun bertasydid dan huruf mim bertasydid, cara bacanya adalah ditekan 2 harokat. Ingat ya, kalau ada huruf nun dan mim bertasydid, cara bacanya ditekan 2 harokat. Terus kalau kalian lihat ini bagaimana caranya menentukan 2 harokat itu nih? Caranya adalah seperti kalian menyebutkan 2 huruf itu. Contoh, nah, dihitung tuh. Nah-nya bagaimana panjangnya? Suara Umi yang kerasa-kerasa atau suara siapa ya, nak? Suara Umi jelas? Jelas Umi. Jelas nih. Kita ulang ya. Jadi kalau kita ngomong membahas tentang nun dan mim bertasydid, cara bacanya adalah ditahan sebanyak 2 harokat. Bagaimana ini 2 harokat itu? Karena seperti kalian mengulang 2 huruf itu, misalnya aja tangannya semana. Jangan pelan kan. Kemudian ini apa? Suara siapa tuh? Dan Fitri tuh. Oke. Kenapa kresek-kresek? Suara Umi atau suara siapa ya yang kresek-kresek? Nah, fi, Ananda, anak-anak Umi semuanya, kalau kita ngomong huruf fa itu, gigi atas kita ya menyentuh bibir bawah. Fa gitu ya. Fa, inna, fi, bukan fa ya. Ya, tapi fa gitu. Oke, sejauh ini bisa mengikuti? Bisa Umi. Bisa ya. Oke, alhamdulillah kalau bisa mengikuti. Kisa. Nah, huruf sa ini kita ada hamesnya pas mengucapkan huruf sa. Inna fi khalqis. Nah ya, jadi ada huruf ada hamesnya di pinggir-pinggir bibir kita ini. Apa itu hames, nak?
udara yang keluar dari ujung bibir kita ini. Ya, tapi bukan kes gituin ya. Ya, dia emang keluar sendiri ininya. Nafasnya itu hamesnya. Kemudian ngomong huruf wa harus memberikan haknya, dimonyongin bibir kita. Wa seperti itu ya. Jangan wa biasa, tapi harus wa karena huruf wa adalah huruf yang dikeluarkan melalui di bibir. Nah, kemudian ti. Ya, ini jelas beda antara huruf ta dengan huruf to. Oke, jelas beda ya. Kalau to itu kalau kata kalian waktu ngaji zaman SD itu kayak huruf B. Ya, itu to. Contohnya tolabul ilmi, bukan talabu ya, tapi to. Nah, yang ta itu yang ada titiknya 2. Kemudian wal ar. Ya, ini huruf da apa huruf do, Nak? Do. Iya, huruf do. Pintar sekali. Jadi beda ya ngomong da sama huruf do. Kemudian wahtilafi laili wan naha. Ini ha tebal. Jadi antara baca ha yang ini sama ha yang di bawah ya. Kalau yang ini bacaannya sedikit ditebalkan. Kalau yang ini tipis dan ada hamesnya. Gitu. Wan nahari. Kalau ini subhanaka gitu ya. Jadi beda ya antara ha yang di atas dan ha yang di atas dan ha yang di bawah. Yang di atas kalau kita dulu waktu kecil waktu ngaji bilangnya ini ha besar gitu. Kalau yang di bawah ha kecil gitu. Nah, kemudian lanjut lagi. Ini alladzi za. Kalau ngomong za seperti apa anak-anak? Ujung lidah Lidah, Bu. Bu. sedikit digigit seperti itu. Kemudian ngomong huruf K juga. Ya, ngomong huruf K ada hamesnya K. Ya dzakurunallaha. Jadi K kemudian huruf sa, huruf H itu ada hames-hamesnya. Lanjut, ini yang sering jadi polemik bagi kita. Ananda sekalian, kalau kita ngomong itu beda ya. Alhamdulillah, ya Allah, rezeki. Ya, huruf A biasa aja gitu kalau kita ngomongnya A gitu ya, bukan A. Tapi kalau ain ngomongnya agak ditekan seperti itu. Wa da gitu ya. Bisa membedakan huruf ain dan huruf alif? Bisa ya? Bisa, Bu. Nih. Iya, kalau huruf A biasa dia ngomongnya A seperti itu. Kemudian kalau huruf ain agak sedikit ditekan. Ya. Ada lagi yang sekiranya mau dibahas huruf-huruf yang kalian susah untuk menyebutkannya? Tidak ada, Mi. Tidak pas ya? Pas, Mi. Oke, kalau sudah pas, tidak ada yang lagi kita masalahkan, Umi akan meminta kalian membuat kelompok kecil berdasarkan ini. Sudah Umi bagi kelompoknya. Nah, Umi minta tolong sama kalian mencari hukum tajwid yang ada di Quran surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Umi bagi ya. Dari kata fi khalqis samawati sampai liulil albab itu punya kelompok 1. Oke. Ya, kelompok 1 tadi nama-namanya sudah ya Umi share. Kemudian kelompok 2 dari Allah qiyama sampai dengan fi khalqis samawati. Oke, sampai situ ya. Kemudian kelompok 3 mencari hukum ilmu tajwidnya dari fi khalqis samawati wal ar sampai dengan fakina adzaba bana. Sebelum kalian membuat kelompok, Umi mengingatkan kepada kalian ya nak, kalau kalian membaca di akhir-akhir ayat itu, jangan misal nih, Bismillahirrahmanirrahim gitu, itu nggak ada ya nak ya. Ya jadi harus benar-benar kasih hak huruf terakhir. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim.
Rohim. Huruf mimnya itu, ya, him dipanjangkan dulu, kemudian bibirnya ditutup mim. Nah, dengan kita menutup bibir itu udah memberikan hak kepada huruf mim. Kan kebanyakan kita tuh kalau ngaji tuh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada juga nih imam pas lagi sholat nih, Umi pernah dengar seperti itu, ada yang ngomongnya seperti ini, alhamdulillah, padahal itu nggak ada hurufnya ya, alhamdulillah gitu. Jadi bacanya harus jelas, alhamdulillah, ada gitu. Nah itu sih pesan Umi buat kalian semua gitu. Jadi harus diperhatikan setiap huruf. Kita dimulai nanti kita. Tadi mulai, Umi kasih waktu 15 menit cukup. Cukup ya? Cukup nih. Silakan berdiskusi dimulai dari sekarang. Umi izin minum sebentar. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Umi. Ayatnya tadi mana, Mi? Ya, kenapa Bang Wahyu? Ayatnya tadi minta, Mi. Ayatnya ini, iya baiklah. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Umi. Sudah. Kalau sudah selesai, kelompok 1 boleh tampil ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dipersilahkan. Ya, Umi. Iya, Umi. Mau? Boleh, silahkan. Ayo, Umi. Iya, boleh. Boleh. Siapa itu? Yang Fitri, Umi. Oh, Ayuyan Fitri. Boleh, silahkan. Ya. Hukum tajwidnya, Umi, di situ inna, itu hukum bacaannya gunnah, Umi. Kemudian Iya. as-samawati itu adalah alif lam samsiyah. Kemudian wal ardi itu adalah alif lam qamariyah, Umi. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Oke. Dianggap selesai ya yang menyampaikan diskusinya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak tentang materi hari ini? Tidak ada, Mi. Ya, Pas, Mi. masih tetap semangat. Semangat. Masih, Mi. Semangat. Uminya yang terlalu semangat jadi mau buru-buru karena takut kehabisan waktu mengejar istirahat. Enggak, Tidak, Umi. Mi. Oh, baiklah. Oke, Umi sih sebenarnya mau seperti itu, tapi takut waktunya nggak cukup, di skip aja ya. Atau nanti kalau Iya. bel berbunyi ya, kalau belnya berbunyi berarti nggak jadi. Kalau misalnya belnya belum berbunyi, berarti kita game dulu lah sebentar gitu ya. Oh ya. Oke, kita buat kesimpulan dulu tentang pelajaran hari ini. Siapa yang membaca kesimpulan hari ini? Dipersilahkan. Ada yang mau? Saya Umi. Boleh, siapa itu? Nah, Ya, dipersilahkan. Musna. dengan belajar ilmu tajwid, kita dapat terhindar dari bacaan yang merusak makna. Yang kedua, dengan belajar tajwid, bacaan kita lebih teratur, bagus, dan lebih indah. Itulah tadi kesimpulan tentang materi hari ini. Baiklah anak-anak, karena masih ada waktu, Umi persilahkan kalian membuka GCR masing-masing ya yang ada di HP kalian. Silahkan kalian mengerjakan LKPD yang ada di sana. Ya. Tadi kita bisa ya? Oke, silahkan dikerjakan dari sekarang. Udah siap, Umi. Sudah, oke. Abang Sahril berapa nilainya, Nak? 70, Umi. Oh, 70. Ya, dikit lagi. Itu kita, apa namanya, KKM kita 75. Boleh diremedial nanti ya, Abang Sahril ya? Iya, Umi. Karena tuh buru-buru tadi, Umi. Oh iya, keburu-buru ya, seperti itu. Nggak apa-apa, bukan masalah. Oke. Nah, sekarang, untuk tugas keterampilannya tadi, seperti Umi omong di atas, kalian diminta untuk membuat 3 hukum tajwid ya, boleh melalui TikTok atau Reels IG ataupun video biasa seperti
seperti itu. Tapi jangan lupa kalian buat linknya, masukin di tugas kelas akun GCR kelas kalian. Nah, anak-anak, hanya ini materi hari ini yang dapat Umi sampaikan. Untuk minggu depan, kita masih membahas tentang Quran Surat Ali Imran ayat ke-159 tentang demokratis. Bahasannya ya masih membahas tentang hukum ilmu tajwid. Oke, sebelum ditutup, ada yang mau dipertanyakan atau yang mau dibahas? Sudah cukup? Cukup, Umi. Bagaimana? Sudah cukup? Cukup? Cukup, Umi. Umi. Kita mau game dulu. Bagaimana? Sudah dengar bel belum, Nak? Udah Umi. Tabel, Mi. Ya udah, berarti gamenya dipending dulu kalau seperti itu. Baiklah anak-anak, Umi cukupkan pelajaran hari ini sampai di sini. Lebih dan kurang Umi minta maaf. Ya, semoga kita sama-sama bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, ya, supaya lebih indah gitu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.